sesuatu yang besar, Siti harus tampil memukau. Ada keyakinan dari dalam yang perlu dipancarkan keluar. Keindahan emas kini menyatu untuk tambah kesempurnaan. Percaya bahwa kita bisa berkilau seperti emas. Simplicity Gold Edition, good as gold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, insan muda, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ketemu lagi di Humanity Talk Podcast ya, barengan sama aku Dini Andromeda. Dan tema kita kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol ya dengan tema Hari Anak Sedunia. Menjadikan anak berkarakter dan berani bermimpi. Dan nanti insya Allah kita akan bertemu dengan narasumber kita, yaitu Mbak Weni Hikmasyah Putri. Ini psikolog pendidikan, psikolog anak dan remaja, dan beliau juga konselor karir. Dan nanti kita akan membahas tentang pendidikan tentunya, tentang anak dan remaja. Aku sedikit boleh memberikan biografi terlebih dahulu ya, untuk insan muda. Beliau ini, Mbak Weni, untuk pendidikannya sendiri, S1 UIN Syarif Hidayat Jakarta, Fakultas Psikologi, terus juga S2-nya Universitas Gadjah Mada, Fakultas Psikologi, Magister Psikologi Profesi, dan beliau sekarang dosen Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, lalu juga beliau dosen Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah, dan tentunya masih banyak pengalaman beliau, nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Tapi tentunya ini aku mau ajakin dulu insan muda sebelum nanti kita membahas bersama Mbak Weni. Yuk, insan muda membersamai kebaikan yang tentunya ini program Dompet Duafa yang dihadirkan di akhir tahun, yaitu insya Allah ada program kado akhir tahun Humanisia Dompet Duafa. Pelajar berjuang belajar, pembelajaran jarak jauh, ada juga kado anak yatim, dan juga sedekah Al-Quran. Caranya insan muda Dompet Duafa tinggal membersamai ikut berdonasi dengan cara scan barcode yang ada di layar kaca atau bisa melalui kanal donasi di Dompet Duafa, donasi.dompetduafa.org/peduli pendidikan. Sekali lagi, donasi.dompetduafa.org/peduli pendidikan. Nah, ini insan muda, tahan dulu sebentar, karena mungkin yang kemarinan udah ikutan giveaway dari Simplicity, di akhir acara nanti aku akan umumkan siapa pemenangnya, dan hari ini juga boleh ikutan giveaway dari Simplicity. Caranya, teman-teman insan muda sahabat Dompet Duafa, follow dulu Instagramnya dari dompetduafa.org, terus juga DDTV Official, dan juga simplicity.id, lalu jawab pertanyaannya melalui IGS dari teman-teman atau sahabat Dompet Duafa insan muda, atau lewat feed juga boleh ya. Nanti pertanyaannya akan di akhir acara akan aku lontarkan. Dan tentunya untuk yang sudah mensubscribe YouTube dari channel Dompet Duafa, nanti pemenangnya akan diumumkan di episode selanjutnya. Oke, sekarang kita langsung aja ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber kita ya. Aku akan langsung mengundang, ini dia ada Mbak Weni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Weni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dini. Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sama-sama ya, sama-sama sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Weni lagi di mana ini? Lagi di rumah, Mbak Dini. Di rumah. Ya. Di rumah. Gimana nih Mbak Weni? Sebelum kita ngomongin ke tema kita kali ini, selama pandemi ini kegiatan seperti apa Mbak Weni? Sejak pandemi kita ada ini sampai sekarang gimana Mbak? Alhamdulillah makin produktif ya ketika di rumah aja, makin banyak online. Tapi saya tetap harus memberikan layanan secara offline karena memberikan layanan ke masyarakat ya di P2T P2A Perlindungan Anak Kota Tangsel. Jadi tetap ada kasus-kasus korban kekerasan anak seksual pada anak, korban KDRT pada anak. Jadi tetap ada tatap muka dengan protokol kesehatan gitu Mbak Dini. Oke, itu bakal jadi concern kita juga nih Mbak tentang kekerasan terhadap anak, pembulian dan segala macam. Ini nanti kita akan bahas kupas tuntas ya Mbak. Cuman sebelumnya kita mungkin pengen tahu dulu nih sebenarnya keris dari Mbak Weni sendiri akhirnya terjun menjadi psikolog kan remaja anak ini. Kenapa nih akhirnya bergelut dan tertarik anak untuk ya. ini ya. Baik, psikologi itu bidangnya banyak banget Mbak Ya. Dini, ada Ya, industri, ada rumah sakit dan sebagainya ya. Kenapa saya ke anak?
Kalau alasan subjektifnya sih kalau sama anak itu bisa sambil main-main ya gitu ya. Prosesnya itu selalu menyenangkan gitu dan alasan pribadi juga kalau sama anak itu ada aura positif gitu dari anak itu yang memang selalu menyenangkan gitu. Itu sih alasan saya kenapa seneng atau lebih fokusnya itu kepada anak dan remaja, Mbak Dini. Waduh, Mbak Weni harus menularkan aura positif juga loh ke ibu-ibu sekarang yang lagi bingung dan mulai darting dengan daringnya loh. Beda kayaknya ya kalau itu situasinya ya. Itu beda situasi. Jadi sebenarnya yang bikin akhirnya terjun untuk dunia anak karena memang aura positif yang diberikan sama anak-anak ya. Gitu ya. Dan kalau misalnya melihat sekarang sih Mbak Weni sebenarnya tantangannya di dunia pendidikan sekarang itu untuk anak ini seperti apa sih Mbak Weni? Selama 8 bulan kurang lebih ini saya kebetulan juga menjadi psikolog di salah satu sekolah. Nah, salah satu sekolah yang saya dampingin itu membuat program-program psikologis tuh Mbak. Jadi kita tetap ada online, tapi online itu dengan tema-tema yang lebih mengarah ke psikologis, mengajak anak tetap dengan bermain, mengungkapkan perasaannya. Banyak sekali saya suka dengar curhatan anak-anak ya, anak-anak SD terutama. Aku mulai bosen gitu. Kita membantu mereka untuk mengekspresikan apa sih perasaan mereka. Ternyata tantangan selama 8 bulan ini ya anak-anak walaupun secara teknis mereka beradaptasi ya, tapi secara emosi juga mereka ngalamin stres, ngalamin kebosanan gitu. Terus juga banyak ide-ide mereka yang terbatas lah tentunya untuk bisa terrealisasikan. Namun situasinya mungkin beda-beda ya. Ada yang mungkin tetap main gitu. Ada yang kalau memang ruang lingkup rumahnya sangat terbatas ya dan yang memang di dalam rumah aja gitu ya. Hanya layar dan interaksi di rumah aja gitu Mbak Dini. Oke. Tapi berarti gini dong Mbak Weni kalau misalnya pasti kalau misalnya anak nih udah mulai kayak bosen dan jenuh, kadang itu juga nyampe ke orang tuanya ya. Orang tuanya juga kan akhirnya beberapa mungkin ada yang bisa menahan emosinya, tapi beberapa juga ada yang terbawa dengan situasi yang tadi membosankan dan jenuh segala macam. Apa ya yang bisa mungkin kayak meminimalisir faktor-faktor supaya sebenarnya komunikasi di rumah itu anak mendapatkan pendidikan dari sekolah juga dengan baik dan benar, tapi support orang tua juga di rumah juga mendukung. Nah, gimana tuh? Nah, situasi yang tidak biasa ini harus kita hadapi juga dengan cara yang tidak biasa tentunya Mbak Dini. Oke, baik. Karena kalau kita menggunakan cara sama dengan cara sebelum pandemi ini akan ada crash ya gitu, akan ada konflik berat ya. Dimana kalau sebelum pandemi itu kan oke, kamu belajar jam belajarnya sekian. Orang tua berharap ketika orang tua bekerja anak juga belajar tertib gitu ya. Kan diserahkan ke sekolah ya. Tapi ketika sekolahnya berada di rumah kan nggak bisa gitu ya, dia ada di depan orang tua juga harus kerja. Nah ini akhirnya harus dihadapi dengan hal-hal yang tidak biasa. Artinya harus lebih realistis melihat situasi di rumah kayak apa sih. Saya rasa orang tua beraneka ragam sekali ya kondisinya. Ada yang memang bisa WFH, ada yang harus tetap ke kantor kayak gitu ya. Ada yang harus dititipkan. Jadi menyesuaikan dengan kemampuan dan serealistis mungkin gitu bagaimana kondisi di rumah, tidak bisa disamakan kayak sebelum pandemi gitu. Pokoknya kamu jam belajarnya harus 8 jam gitu ya. Nah, ini berbeda kondisinya gitu. Di mana gurunya juga kan tidak bisa mengontrol dari jarak jauh gitu. Ada standar-standar yang harus dibuat lebih realistis gitu dengan tuntutan-tuntutan terhadap si anak ini. Tapi Mbak Eni kalau misalnya ada dampak khusus nggak sih, kayak misalnya dampak negatifnya atau mungkin ada perubahan sikap dari anak kalau misalnya mendapatkan situasi yang memang di rumahnya juga ibaratnya komunikasi untuk support sistemnya juga kurang istilahnya kan, dan dia kayak merasa untuk di daring ini dia belum juga merasa nyaman nih karena beberapa lebih tepatnya lingkungan sendiri deh, kayak keponakan gitu kan, atau cerita beberapa orang udah berjalan sekarang, sampai sekarang, tetap masih ada aja sih sebenarnya hal-hal yang kayak bikin si anak itu kayak ke pressure banget gitu kan, malah kayak jadi emosional, atau enggak kayak udah cuma nyalain aja daringnya, dia sih main dan segala macam gitu kan, untuk lebih ke tingkat SD mungkin ya, kalau ini SD dan ya SD TK lah, gimana?
Memang pengalaman saya ketika saya daring sama salah satu siswa itu ada yang orang tuanya panik gitu. Ini anak saya tertinggal 30 menit ini gitu ya, karena orang tuanya harus menghandle kakaknya juga yang online, adiknya juga yang online, tapi orang tuanya panik. Nah, kepanikan orang tua ini ternyata menjadikan anak juga panik gitu ya, nangis gitu anaknya karena ketinggalan materi saya, padahal materinya itu cuma gambar fun gitu loh. Tapi kekhawatiran yang sangat tinggi ternyata di orang tua, takut anaknya tertinggal jauh gitu dari yang lainnya. Padahal semuanya mengalami fase yang sama ya. Mungkin kalau dibilang tertinggal ya sama-sama tertinggal semua gitu ya. Dia akan bersaing dengan orang-orang yang juga mungkin berada pada situasi yang sama saat ini gitu. Nah, itu ada sih saya temukan beberapa yang akhirnya terpressure banget anak itu. Jadi kalau di Zoom mungkin tidak menampilkan video, atau dia menampilkan ketika gurunya jelasin, atau ketika sesi saya itu dia pengen ngomong lebih banyak gitu. Miss, aku ini pengen didengerin lebih banyak. Ya mungkin karena di rumah juga kurang ada interaksi gitu ya, kurang ada komunikasi, bosen. Jadi itulah salah satu cara dia untuk mengekspresikan. Ya saya persilakan aja gitu. Tapi tentu waktunya akhirnya terbatas juga ya buat teman-teman yang lain. Jadi berarti kalau kata Mbak Weni yang tadi ya, bikin situasinya justru karena ini juga kondisinya tidak biasanya, bikin komunikasinya juga seperti tidak biasanya, tapi serealistis mungkin ya. Serealistis mungkin. Oke. Nah, Mbak Weni, kita pengen membahas tentang tadi Mbak Weni, kegiatan Mbak Weni di Tangsel itu untuk konseling teman anak-anak yang terkena korban pelecehan ya, dan juga kekerasan dan juga bullying juga itu ya. Di sana itu seberapa banyak Mbak Wen anak-anaknya? Kalau untuk kasusnya di Indonesia sendiri seperti apa sih Mbak Wen? Jadi kalau untuk bullying dan kekerasan pada anak ini memang seperti fenomena gunung es ya Mbak Dini ya. Ketika itu dikatakan meningkat tiap tahun, itu justru bukan selalu berita buruk ya, karena justru itu menunjukkan banyaknya orang yang semakin aware dan melaporkan gitu ya. Karena di dalamnya, di bawah permukaan itu banyak sekali kasus yang justru tidak terlaporkan. Jadi ketika meningkat data itu berarti ada berbagai kemungkinan ya, kemungkinan memang kasusnya meningkat, tapi yang pasti adalah orang semakin aware gitu ya. Kasus meningkat ini kan karena melaporkan, yang tidak melaporkan ada juga loh gitu ya. Angkanya cukup memprihatinkan ya, bahkan di selama masa pandemi ini cukup meningkat gitu ya. Pelaporan-pelaporan itu ketika berada di rumah ada orang tuanya, ternyata tetap ada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, korban kekerasan dalam rumah tangga, bahkan juga bullying gitu ya. Itu tetap ada gitu, tidak mengurangi resiko-risiko tersebut gitu Mbak Tini. Dampaknya sendiri kalau secara psikis itu seperti apa ya Mbak? Kalau misalnya ya gini deh, kalau misalnya kita ngomong curhat ya, pertemanan gitu, atau enggak kalau zaman aku kan ya, mungkin ya Mbak Wen kan ya, kalau kita kayak ospek gitu kan, itu kan kayak ada senior sama junior gitu. Kalau sekarang banyak faktor yang mungkin orang jadi mencontoh, atau adik-adik kita atau teman-teman kita mencontoh mungkin dari tontonan dan segala macam, akhirnya membuat action membuli temannya gitu. Jadi mungkin bisa dibilang malah kayak hal yang lumrah terkadang ya, karena udah biasa gitu kan. Betul. Nah, tapi efeknya sendiri terhadap anak itu seperti apa sih Mbak? Maksudnya kan kayak beda-beda ya, setiap kasus pasti beda-beda efeknya Mbak. Benar Mbak Dini. Jadi kalau melihat efek pada anak, tentu itu suatu hal yang kadang-kala tersimpan dalam ya. Jadi baru kelihatan itu ketika dewasa. Justru saya dapat klien itu dewasa dan mengalami trauma. Ketika dirunut itu ternyata dia mengalami bullying sepanjang masa kanak-kanaknya gitu ya. Jadi ketika dewasa sudah bekerja itu justru muncul traumanya gitu, ketika berada di keramaian, ketakutan ditatap sama orang gitu ya. Jadi ketika saat ini anak-anak dibully, kita lihat dia masih besok main-main, lari-lari, karena memang fitrahnya anak itu ceria, main. Ya itu bisa jadi tersimpan gitu, efeknya jangka panjang, nggak bisa langsung dilihat saat ini. Ada mungkin beberapa yang ekstrim, kelihatan murung, tidak mau berinteraksi, akhirnya potensinya nggak keluar. Tapi ada juga yang tidak se-ekstrim itu tampaknya,
ternyata juga berdampak jangka panjang gitu ya, menjadi problem ketika dia sudah dewasa. Nah ini yang justru juga memprihatinkan Mbak Dini. Oke. Kalau misalnya udah sampai dewasa, udah trauma gitu, healingnya seperti apa Mbak? Kayaknya akan susah ya, maksudnya gimana tuh Mbak? Kan dia sudah tersimpan dan beranjak dewasa, terus untuk kayak rilisnya ternyata dia adalah korban kekerasan, korban bullying, itu kan butuh proses dan segala macam. Seperti apa sih Mbak untuk merilis semua itu, atau enggak cara healingnya biar si anak bisa potensinya keluar lagi, percaya dirinya juga keluar lagi? Kalau masanya sudah terlewat ya kan, sepanjang masa itu ada banyak banyak histori ya, banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi ya. Mungkin nggak hanya bullying kan, di masa ketika dia bullying, dia ditinggalkan orang tuanya, lalu ada kegagalan prestasi, itu kan seperti problem yang terus menumpuk ya. Jadi kita nggak bisa pastikan satu gejala psikologis itu karena diakibatkan satu kasus saja gitu, satu peristiwa penting. Tapi ada juga yang dia itu menumpuk dengan adanya peristiwa-peristiwa lain. Nah, healingnya gimana? Tentu ini kita udah nggak berhadapan dengan orang dewasa ya, kita nggak berhadapan dengan anak, maksudnya kita berhadapan dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa berarti dia lebih bertanggung jawab terhadap dirinya, lebih bisa mengambil keputusan gitu. Nah itu yang coba dibangun dalam proses-proses terapi, karena kadangkala walaupun dia sudah dewasa, tapi ketakutan-ketakutan masa kanak-kanak itu yang sering dibawa gitu loh Mbak Dini. Jadi akhirnya muncullah berbagai gejala-gejala. Kalaupun ada yang akhirnya dia survive gitu ya, mungkin kecil dibullying, akhirnya dia bisa survive, bisa bangkit, itu tentunya ada proses juga tuh yang dia hadapin gitu. Apakah dia bertemu dengan lingkungan yang tepat, akhirnya bisa support, atau akhirnya dia bisa berprestasi, akhirnya dia tidak begitu fokus pada kegagalan-kegagalan dalam hidupnya gitu. Namun kan ini nggak bisa dipastikan ya gitu ya. Artinya daya juang ketahanan terhadap masalah itu memang harus dibentuk sepanjang hidup kita begitu Mbak Dini. Jadi ada banyak faktor banget tuh yang buat orang itu bisa sembuh atau enggak ya. Tentu banyak faktor yang mempengaruhinya Mbak. Oke. Nah Mbak, kalau selama menangani untuk di kasus Tangsel ini, progresnya seperti apa Mbak, teman-teman yang di sana? Progresnya untuk yang melaporkan terus meningkat ya. Jadi artinya masyarakat cukup aware, tetangga orang tua gitu ya, cukup aware gitu. Bahkan mungkin anak-anak sudah banyak diedukasi juga, ketika satu hari terjadi dia langsung lapor berapa jam kemudian ke orang tuanya gitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya trennya saya nanganin kebetulan dari 2014 itu seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, jadi kasus sudah cukup lama ya, tapi semakin kesini itu ada yang kasusnya itu hari ini berapa jam kemudian dia langsung bisa lapor ke orang tuanya dengan adanya berbagai edukasi yang dilakukan tentunya. Walaupun edukasi tetap dilakukan nih, tapi namanya predator terhadap anak ya, yang ada di sekitar, dan anak adalah individu yang rentan dan beresiko, akhirnya mungkin saja mereka tetap menjadi korban gitu Mbak Din. Jadi penanganannya sih kita terus dampingin sampai mereka akhirnya bisa pulih dan diobservasi secara terus-menerus tentunya penanganannya. Iya. Dan jangan sampai anak-anak jadi kayak putus harapan gitu dan akhirnya tidak mau bermimpi ya Mbak ya. Kan betul Mbak Din. Kita tuh kita kan psikologis anak beda-beda ya Mbak ya. Kan ada yang tadi Mbak cerita bisa kuat melewatinya, ada yang mungkin dia akhirnya murung dan segala macam. Oke Mbak, kita sekarang ngebahas tentang tema kita yang menjadikan anak berkarakter dan berani bermimpi. Berani bermimpi, berani berbicara, berani mengatakan tidak, berani untuk hal-hal yang baik, berani ketika memang tadi mungkin teman-temannya ada yang membuli dia berani mengutarakan dan segala macam. Itu prosesnya untuk membentuk anak seperti itu kan ada ya Mbak ya, prosesnya seperti apa. Nah, mungkin dari Mbak Weni sendiri untuk menjadikan anak berkarakter, berdiri sendiri gitu kan, berani bermimpi, itu harus seperti apa? Nah,
kata-kata berani itu kan berarti dia bisa handle dirinya ya, dia bisa handle rasa takutnya ya. Anak-anak yang bisa handle rasa takutnya berarti dia juga pertama menghargai diri dia sendiri. Nah ini yang paling penting dibentuk kepada anak ya. Bagaimana anak itu merasa dirinya berharga gitu. Seringkali yang menjadi tantangan anak adalah lingkungan yang menganggap dia tidak berharga gitu ya. Mungkin orang terdekat, orang tua, kakak, adik justru yang meremehkan. Kamu anak kecil, nggak boleh bicara, udah anak kecil diam aja ya. Kata-kata seperti itu kan sebenarnya melemahkan. Yang tadinya dia nggak punya rasa takut, tapi ada persepsi-persepsi kata yang terus-terus diulang, akhirnya mengecilkan gitu ya. Oh ya, saya nggak berharga, saya nggak berhak bermimpi, saya nggak berhak berpendapat gitu ya. Jadi ketika kita berproses mau membentuk seorang anak itu biar berani, maka harus dipupuk gitu, kayak kita ngasih pupuknya apa? Kata-kata apresiasi, kata-kata pujian, kata-kata yang membuat diri dia berharga gitu ya. Bahkan kayak hal kecil misalnya ketika kita mau meminta dia melakukan sesuatu, boleh dia minta tolong, terima kasih, itu juga membuat anak itu berharga gitu ya. Walaupun itu kan kamu anak, wajib loh sama orang tua gitu ya. Orang tua minta tolong yang wajib dibantu ya, tapi dengan adanya kata terima kasih ya, nah itu membentuk karakter, oh ya saya berharga ya, yang saya lakukan itu ternyata bermakna ya. Nah ini akhirnya membentuk karakter berani tadi gitu ya. Dia tahu bahwasannya dia berharga, dia tahu bahwasannya dia punya hak yang harus dia perjuangkan gitu ya, terus menerus, sehingga ketika di luar sana ada orang meremehkan dia nggak diam aja gitu ya. Kebanyakan kasus kan kenapa anak itu jadi rentan untuk direndahkan karena di rumahnya sendiri pun dengan orang yang dia percaya sekalipun dia direndahkan gitu ya. Sehingga ketika ada orang lain datang merendahkan dia, ya mungkin memang saya sebagai anak seperti ini gitu. Akhirnya nggak membuat si anak ini berani membela diri dia sendiri. Siapa yang mau bela saya gitu ya? Orang terdekat saya aja mungkin tidak banyak membela seperti itu. Itu yang sering saya temuin kasus Mbak Dini ya, di korban kekerasan seksual ataupun kekerasan dalam rumah tangga, yang mana anak-anak itu mengalami luka dari orang terdekatnya ya. Itu benar-benar menghilangkan kepercayaan diri mereka yang sangat dalam gitu ya. Akhirnya mereka merasa mereka nggak berhak untuk sesuatu yang tinggi ya gitu. Mereka nggak berhak untuk sesuatu yang pencapaian yang lebih dari apa yang mereka punya saat ini gitu Mbak Dini. Selain merasa dirinya harus berharga, apalagi Mbak yang membentuk karakter si anak menjadi kuat dan berani tadi? Tentunya didengarkan ya. Didengarkan. Apa pendapatnya ya? Anak-anak itu kan selalu belajar dari titik salah ibaratnya ya. Karena kan dengan kerentanan mereka, keterbatasan mereka, ada banyak hal yang mereka butuh proses untuk akhirnya bisa berhasil gitu ya. Tapi ketika didengarkan pendapatnya, itu hal sederhana aja, ternyata itu memunculkan rasa percaya diri yang luar biasa. Misalnya ketika dalam saya melakukan student coaching ke siswa dengan menanyakan apa sih yang membuat apa sih hobi kamu? Hobi aku itu merawat hewan, Miss, misalnya gitu ya. Wah, itu seru ya merawat hewan itu. Oh, aku didengerin ya ternyata ya. Ternyata aku nggak sekedar mendengarkan aja ya. Ternyata hobiku dihargai orang lain ya. Ketika dia ngeluarin pendapat itu, ternyata besoknya dia juga antusias gitu. Dia pengen mengungkapkan lebih banyak lagi ide-idenya. Wah, saya ternyata diterima nih ide saya nih. Sehingga tidak membatasi banyak kesempatan pada anak itu sendiri, Mbak Dini. Jadi kalau ternyata dia nggak didengarkan, nggak dikasih kesempatan, hanya instruksi saja. Yang terjadi adalah dia tinggal nunggu instruksi aja, dia nggak berani buat apapun gitu ya. Walaupun di kepalanya banyak ide, ya udah selagi belum diinstruksikan nggak jalan gitu ya. Jadi mendengarkan pendapat anak itu penting banget ya. Dan untuk anak sendiri bagaimana dia pendapatnya bisa didengar ya. Sederhana apapun gitu ya. Mungkin bagi kita yang dewasa idenya sederhana banget sih, tapi bagi anak itu adalah proses mereka untuk akhirnya lebih berani lagi gitu untuk melampaui batas ya. Kan kadang nggak tahu ya, orang dewasa karena udah banyak pengalaman gagal, akhirnya kita sering merasa takut ya. Kita cuma bisa segini aja ya. Jangan sampai itu kita tularin ke anak-anak gitu. Anak-anak itu kan belum punya persepsi sejauh itu. Kita bisa mensupervisi gitu, mendampingi, tapi apa sih pendapat mereka tentang misalnya nih
demo ya kemarin ya gitu. Jangan anggap mereka cuma penonton aja, mereka lihat loh gitu ya. Bahkan beberapa kita lihat di TV ada anak-anak juga yang terlibat di sana. Apa sih pendapat kamu lihat berita di TV itu gitu ya? Dan itu bisa merangsang mereka untuk akhirnya menstimulasi mereka. Oh iya ya, aku tuh ternyata boleh ya berpendapat ya gitu. Kalau salah ya dikoreksi nggak apa-apa gitu. Kalau ternyata ide-ide mereka masih belum tepat ya, tapi dengan didengarkan, diberikan kesempatan berpendapat, itu membentuk anak-anak menjadi lebih berani ya untuk mengungkapkan ide-ide dia yang kadang-kadang kita nggak tahu tuh seluas apa kayak gitu ya. Nah, Mbak ini tapi kalau misalnya naluri nggak sih atau lumrah nggak sih mungkin orang tua nih atau orang dewasa terhadap anak, apalagi kan ada sifat yang mungkin dibilang ya kan kita sudah melalui hal yang dilewatin anak-anak gitu istilahnya kan, justru nggak mau anaknya salah langkah lah, salah mengambil keputusan dan segala macam. Jadi kita memasukkan action kita atau ego kita atau enggak pendapat kita ke mereka, apa ya bahasanya, memasukkan keinginan pribadi ya kita, iya gitu, obsesi kita gitu sebenarnya. Obsesi benar. Ke anak gimana tuh kalau kayak gitu? Iya, itu hal yang mudah nggak sih sebenarnya? Ya saya sering tuh nemuin dulu bunda nggak bisa jadi dokter, jadi kamu ya jadi dokter ya gitu ya. Seolah-olah dunia anak itu adalah milik kita, padahal anak punya dunianya sendiri ya. Orang tua tidak berhak untuk mengambil alih terhadap pilihan-pilihan hidup mereka, tapi memfasilitasi gitu ya. Nah, kecenderungan yang mengambil alih obsesi-obsesi inilah sebenarnya yang melanggar hak-haknya anak ya gitu ya. Bisa jadi anak punya hal yang berbeda gitu ya. Bisa jadi, kalaupun mungkin ada yang anak punya minat yang sama dengan orang tuanya karena mereka melihat keren orang tuanya, aku pengen, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalaupun ternyata ada yang berbeda gitu, itu juga harus didukung juga menurut saya, karena itu adalah haknya mereka. Mereka adalah individu terpisah dari orang tua gitu ya. Orang tua memang berhak atas anak melindungi, memfasilitasi, mengembangkan perasaan aman dan nyaman. Tapi terkait pilihan hidup mau jadi apa, tentunya kalau itu pilihan dia buruk ya orang tua harus narik dong ke yang positif. Tapi kalau terkait pilihan-pilihan seperti profesi misalnya atau milih sekolah misalnya ya, penting banget untuk memberikan banyak alternatif kepada anak ya. Jadi selalu ada kesempatan gitu, ada kesempatan untuk memilih walaupun orang tua nyajiin ini nih 3 nih gitu ya dari orang tua, karena anak nggak tahu ya, terlalu luas ya. Ini ada 3 nih, ya udah kasih yang ending akhirnya itu ada di anaknya gitu ya. Jadi orang tua udah lebih menyaring lah ibaratnya gitu ya, agar membantu anak nggak terlalu susah dalam memilih gitu. Tetap haknya ada di anak di akhir itu. Jadi itu yang membuat anak juga akhirnya berani mengambil keputusan ya. Berarti sebagai orang dewasa atau orang tua mengambil posisinya jangan terlalu ini ya, mungkin hanya memfasilitasi yang tadi ya Mbak Weni ya. Betul. Terus selain memfasilitasi tadi juga mengarahkan ya, memberikan rasa nyaman, pendapat. Iya. Nah, ada lagi nggak mungkin poin-poinnya Mbak Weni untuk anak agar berkarakter kuat dan berani untuk bermimpi? Selain tadi berarti menghargai dirinya atau merasa dirinya berharga, terus juga didengarkan pendapatnya. Poin selanjutnya adalah? Nah, berkarakter berani ini kan bukan berarti anak kita steril dari masalah ya, Mbak Dini ya. Kadang-kala ada orang tua yang kekhawatiran yang wajar sih. Anak saya takut dibully lalu disterilkan gitu ya. Dalam kesehatan pun semakin steril ternyata imunnya semakin nggak kebentuk gitu ya. Nah ini hal yang sangat mustahil juga gitu dalam segi perilaku dan lingkungan. Anaknya di dalam rumah aja dong biar nggak kenapa-napa, biar nggak dibully, biar nggak nggak dapat kegagalan, biar nggak ada yang marahin. Ternyata itu nggak solusi juga gitu. Jadi membuat anak berkarakter berani itu justru bukan membuat mereka steril, tapi membuat mereka berani menghadapi situasi-situasi buruk sekalipun yang harus dihadapi gitu ya. Oke, dia berada di teman yang membuli ya. Bukan berarti orang tua yang langsung turun misalnya. Apa yang harus kita bekali ke anak-anak? Apakah dia bisa menilai ini situasi yang dia nggak bisa handle? Apakah dia bisa menilai ini situasi aku masih bisa handle gitu ya. Jadi bukan membuat dia steril, tapi membuat dia
siap menghadapi situasi-situasi terburuk sekalipun gitu ya. Apakah itu dia memasukkan dia ke dalam hobi gitu ya, kelas misalnya gitu ya, atau di dalam komunitas-komunitas kecil, atau juga ke sekolah, di sekolah dia diaktifkan dalam kegiatan-kegiatan ekskul gitu ya. Jadi bukan berarti menghindari biar anak nggak dibully, ya udah dia nggak usah interaksi sama orang, justru mendorong dia lebih banyak menghadapi konflik-konflik itu gitu. Semakin dia sering menghadapi konflik dan dia berhasil menyelesaikannya, ini akan membuat si anak berkarakter lebih berani karena belajar. Kita hari ini kan adalah kegagalan, keberhasilan kita hari ini adalah karena kegagalan kita kan mengatasi konflik di masa lalu gitu ya. Dan itu yang harus diingat sebagai orang dewasa, dan anak pun punya potensi itu gitu. Anak punya potensi kayak kita, bagaimana dia akhirnya belajar dan bagaimana dia memaknai satu situasi yang berkonflik kayak gitu. Nah, kita mendampingi gitu. Contoh kasus tadi, misalnya dia ngelapor, aku dibully nih, aku dibully bunda gitu, aku dibully mah di sekolah. Apa sikap orang tua? Apakah orang tua langsung datang ke sekolah marah-marah misalnya? Nah, ini tidak memberikan kesempatan anak untuk berkarakter yang kuat tadi. Kalau yang terjun adalah langsung orang tuanya. Apa situasinya? Apakah situasi anak benar-benar dalam kondisi yang lemah? Oke, berarti orang tua turun. Tapi kalau situasinya anak sebenarnya masih bisa menilai, aku sebenarnya masih mau handle loh. Aku nggak mau loh dibilang anak mami. Berarti dia masih, dia mengukur diri dia mampu. Oke, gimana cara kamu handle? Nah, ini kan tentunya dikasih kesempatan. Besok tanya lagi, gimana? Kemarin udah selesai belum? Udah selesai gitu ya. Namanya anak-anak ya, hari ini dia berantem, besok main ya udah selesai. Malah kadang-kala orang tuanya yang masih sebel-sebelan gitu ya. Coba dikasih kesempatan dulu gitu dia menyelesaikan masalahnya. Kalau ternyata dia tidak mampu, orang tua boleh membantu, tapi mempercayai dia untuk menyelesaikan pertama kali dulu itu penting banget gitu. Akhirnya dia karakter berani itulah di situ terbentuk gitu ya. Oh, aku ternyata bisa loh. Oh, aku ternyata mampu loh gitu mengatasi masalah-masalah yang sulit tadi gitu, Mbak Dini. Untuk membuat tadi karakter-karakter berani dan segala macam, berarti kan memang butuh bonding family ya, family bonding ya. Maksudnya kayak harus sebagai pondasi yang kuat orang tua dan anak, agar kuat juga si bondingnya ini. Hal-hal atau faktor-faktor apa aja sih yang harus dilakukan orang tua terhadap anak mungkin, dan orang tua membiasakan apa aja ke anak gitu dalam komunikasi, dalam kesehariannya harus seperti apa Mbak ini? Bonding ya, terkait bonding keluarga ini selalu dimulai dengan komunikasi tentunya ya Mbak Dini ya. Komunikasi itu adalah hal yang paling utama di dalam keluarga. Apakah itu orang tua ke anak ataupun suami istri ya, pasangan gitu ya. Itu adalah hal yang paling utama bagaimana akhirnya bisa bonding. Nah, bonding ini tidak bisa hanya dengan kualitas, tapi juga harus disertai dengan kuantitas. Kualitas itu apa? Misalnya I love you gitu, ngomong positif ya gitu. Bahasa cinta ya? Ya, perasaan cinta ya. Misalnya bilang I love you gitu. Tapi ya udah gitu, berkualitas sih, tapi ngomong ketemunya cuma seminggu sekali. Ngobrolnya cuma seminggu sekali. Selebihnya sibuk masing-masing. Berarti kuantitasnya kurang, nggak akan kebentuk bonding itu tadi. Makanya ketika ada anak yang akhirnya dia punya masalah, nggak mau cerita ke orang tuanya, orang tuanya bertanya-tanya, kenapa sih nggak mau cerita ke mama, kenapa sih gitu kan? Ayo dong, terbuka dong. Terbuka itu kan harus dimulai dengan tahapan nyaman dulu. Nyaman, iya betul. Nyaman itu kan harus dimulai dengan lebih sering dulu ya. Iya nggak Mbak Dini gitu ya. Harus lihat dulu, harus interaksi dulu sampai akhirnya dia mau membuka dirinya. Maka kuantitas itu juga penting gitu. Jadi nggak harus ketika ada masalah baru bercerita. Hal-hal yang ringan, yang happy-happy pun juga harus diceritakan juga gitu dalam keseharian. Misalnya kayak, tadi tuh Bunda di jalan ketemu ini loh Dek, yang receh-receh ya gitu ibaratnya. Nah itu juga harus ada gitu. Itu kuantitasnya harus lebih sering lagi sehingga ketika ada masalah itu menjadi kualitas yang lebih mendalam kayak gitu obrolan komunikasinya. Nah, yang sering terjadi nih Mbak Dini pada kasus-kasus yang saya tangani, kualitas gitu. Orang tua berasa ini saya sudah berkualitas loh. Kita udah liburan loh ke luar negeri misalnya bareng gitu ya. Liburannya
setahun sekali gitu. Setelah itu nggak ada komunikasi atau nggak ada liburan atau nggak ada interaksi sama sekali gitu ya. Artinya kuantitasnya nggak tercapai gitu. Nah ini nggak akan membentuk bonding antara orang tua dan anak, Mbak Dini. Oke, terus apa lagi Mbak Weni? Ini semakin pengen lebih detail sih sebenarnya nih. Ini penting banget nih untuk bonding sendiri nih. Selain komunikasi yang tadi. Selain komunikasi tadi juga penting memahami tentunya ketika di dalam keluarga antara orang tua dan anak yang banyak menghandle itu orang tua ya. Karena kan anak menjadi figur yang lebih inferior ya di dalam keluarga. Jadi lebih banyak sarannya mungkin atau masukannya kepada orang tua. Melihat apapun itu dari perspektif anak dulu gitu ya. Lepasin dulu nih kacamata nih gitu ya. Mau lihat marah nih anaknya, apa sih yang buat dia marah gitu ya. Ini kan kadang-kala yang terjadi adalah udah deh, diam deh, anak kecil misalnya gitu. Itu kata-kata anak kecil itu biasanya udah cuek. Akhirnya ketika ada masalah, kamu kok cuek aja sih? Loh selama ini kan aku gak pernah dilibatin anak gitu ya. Loh selama ini aku gak pernah dilibatin. Terus ketika ada masalah kenapa dibilang gak ada inisiatifnya nih gitu ya. Padahal hal-hal kecil memang gak pernah dipancing inisiatifnya gitu ya. Kayak bersihin rumah misalnya kayak gitu ya. Pergi ke warung misalnya gitu. Itu kan hal-hal yang sederhana ya, yang melibatkan anak di dalam aktivitas keluarga gitu ya, aktivitas bersama tadi. Jadi harus sama gitu, harus seimbang gitu antara kita meminta kepada anak dan juga kita memberikan kepada anak gitu. Apa yang diberikan adalah melihat masalah itu dari perspektif anak. Ketika anak merasa dia mengalami masalah atau dia protes, apa sih yang dia lihat dari protes itu gitu? Yang dia lihat dari sisi mana sih? Mungkin saja anak salah gitu ya. Tapi kenapa sih dia salah melihat orang tuanya? Mama papa nggak ngertiin aku. Kadang kan egoisnya anak suka gitu ya. Ayah bunda tuh nggak pernah memahami aku. Mana sih yang dia maksud nggak memahami? Padahal orang tua ngerasa udah beriin segalanya kan. Ada di situ tuh suka muncul konflik ya. Bondingnya nggak dapet gitu. Kenapa sih dia nganggap gitu? Oh, ternyata bagi dia diperhatikan itu adalah kalau orang tuanya itu beliin sesuatu misalnya gitu ya. Oh, ternyata bagi dia dikasih kepercayaan itu kalau dia dibolehin pergi sama temennya misalnya gitu ya. Nah, itu nggak clear komunikasinya gitu karena duluan masih pakai kacamatanya orang tua gitu ya, nggak pakai kacamata anak ya. Anak 5 tahun sekalipun ya gitu ya. Ketika dia memandang satu masalah, apa sih yang dia pahami gitu ya. Nah itu penting banget untuk menciptakan bonding tadi, Mbak Dini dalam komunikasi. Oke ya. Komunikasi terus juga melihat selalu perspektif anak. Terus ada lagi mungkin Mbak yang mau ditambahin lagi untuk si bonding family ini? Atau bonding keluarga ini, family bonding ini? Saya rasa itu yang paling penting Mbak Dini. Oke, nah tadi kan Mbak ini bilang kalau misalnya kita untuk membangun karakter anak dengan bonding keluarga ini harus ada komunikasi yang tidak hanya berkualitas tapi justru berkuantitas. Nah, kalau kita ngomongin sekarang, kita lihat dalam keadaan nyatanya anak sendiri aja terkadang disodorkan gadget gitu kan, jadi kayak untuk menenangkan anak gitu kan. Ini jadi kadang jadi solusi, tapi kadang jadi timbul masalah baru sih sebenarnya gitu kan. Nah, gimana nih menyikapinya kalau misalnya anak seberapa penting atau seberapa wajibkah sih maksudnya orang tua untuk menyodorkan gadget ya, walaupun sekarang juga udah zamannya gadget kan, daring aja dari gadget ya dan segala macam. Sekolahnya ada di dalam gadget sekarang gitu kan. Tapi masalahnya kalau udah berganti nggak jadi cuma pelajaran doang, games yang sampai akhirnya seharian, terus juga nonton YouTube yang sampai seharian, nggak lepas-lepas, lupa sama makan misalnya. Betul. Terus juga jadi emosian, terus ada juga yang kontrol malah jadi kurang keseimbangan kan, ada yang Mbak ya, saking dia main gadget terus. Ini gimana menyikapinya nih sebenarnya kalau dalam keluarga sendiri anak sudah terpapar dengan gadget sebenarnya? Gimana? Iya, jadi ini apa ya, suatu hal yang harus disikapi ya, nggak di era digital, era serba online, kayaknya mustahil kalau zero ya, tanpa gadget sama sekali. Kenapa? Karena
justru dengan anak mengenal gadget itulah cara mereka beradaptasi dengan dunianya ya. Ketika dia nggak kenal, maka dia nggak bisa beradaptasi dan dia bisa punah gitu di dunianya yang sekarang yang serba canggih. Bahkan saya pernah tuh lagi ngisi sesi mau sharing video, nggak hidup tuh Mbak Dini videonya kan. Terus ada salah satu siswa SD yang bilang, Miss, cara ngidupinnya gini loh Miss, dia lebih canggih dari saya gitu ya. Aduh, malu banget gitu ya. Tapi ya itu gitu ya, mereka kenapa cepat banget mempelajari karena mereka mengenal dari awal. Kalau kita udah banyak pelajaran yang konvensional sehingga kita yang butuh adaptasi. Kalau mereka dari awal udah tahu gitu. Jadi yang harus kita lakukan bukan melarang, bukan mensterilkan, tapi bagaimana memperkenalkan si gadget ini memberikan sisi yang positif pada anak gitu. Nah, ini yang paling penting kan, ini berarti bagaimana sikapnya ya, sikap orang tua. Apakah gadget ini menjadi pengasuh? Tentu nggak bisa gitu ya. Apakah gadget ini dari sumber ilmu? Apakah gadget ini jadi sumber bonding? Juga bisa main game bareng gitu ya, mabar bareng sama orang tuanya ya bisa aja gitu ya. Dengan kualitas waktu yang tentunya seimbang kayak gitu ya. Ketika seharian full tanpa diperhatikan, nggak usah gadget Mbak Dini, anak dikasih hewan kucing peliharaan pun tapi orang tuanya nggak memperhatikan, ya tetap aja nggak kebentuk bondingnya. Jadi si gadget ini kan cuman pengalihan aja gitu ya, cuman kambing hitam yang bisa jadikan kambing hitam ya ibaratnya. Kalau dulu nggak ada gadget ya anaknya tetap diabaikan, anaknya cuma dikasih hewan, udah urusin hewan, ngomong sama hewan, ibu bapaknya sibuk kerja sendiri, ya tetap akan terjadi fenomena anak yang akhirnya nggak bonding ke orang tuanya kan gitu. Jadi tentu harus disikapi dengan sangat sangat matang ya, bahwasannya justru gadget ini bisa menjadi hal yang bisa membentuk bonding, menambah wawasan, memperkenalkan hal-hal yang positif. Kenapa anak hanya tahu game saja di gadget itu, padahal gadget itu punya banyak informasi gitu, karena dia nggak diperkenalkan gitu ya. Bahkan kenapa dia taunya hanya kenapa anak bisa sampai, saya ada salah satu klien itu anaknya edik video porno gitu, karena dia nggak tahu selain itu ada apa yang memperkenalkan itu teman-temannya gitu. Dia nggak tahu di dalam gadget itu apa. Ketika saya bilang kamu bisa cari tentang ini loh, hewan yang paling unik di dunia di YouTube misalnya gitu, gitu, dia baru cari, dia nggak tahu gitu. Sehingga ini yang harus sangat didampingi gitu ya, memberikan banyak referensi penggunaan gadget kepada anak, dan tentu dipergunakan dengan batasan jam, lalu juga sesuai usianya gitu ya kan. Kalau kayak media sosial itu ada batasan usianya dengan aturan. Nah, itu paling penting ya. Jangan tanpa aturan, bless gitu aja ya. Itu tadi saya bilang, kalaupun bukan gadget ya nggak ada gadget tapi dikasih sepeda, penggunaannya bebas tanpa aturan, dia tetap sama aja gitu. Masalah kan tetap muncul Mbak Dini. Iya benar. Nah, ngomongin soal masalah muncul nih sebenarnya Mbak Weni, yang tadi kalau keluarga sudah membuat aturan pada anak gitu kan, diberlakukan, anak juga mengikuti gitu kan. Misalnya dari masalah gadget, terus masalah jam bermain, nah jam bersama teman-teman dan segala macam. Terkadang anak justru dapat influence dari lingkungannya yang berbeda aturannya nih sama aturan yang sudah dibuat sama keluarga ini gitu kan. Ada hal yang bisa mempengaruhi anak juga kan. Misalnya nih, atau enggak kasusnya adalah anak ini memang sudah akhirnya terpengaruh nih, dalam artian sikapnya agak berubah nih, menyerap kata-kata atau kalimat-kalimat yang biasanya di dalam keluarga itu tidak boleh, tapi di luar akhirnya kata-kata kasar, kata-kata dan segala macam dibawa ke rumah kan. Terus juga sudah ada mulai berbohong nih misalnya dan segala macam kan kalau orang tua terkadang hanya bisa dalam lingkup yang di dalam lingkup kecil lah, keluarnya sendiri masih sulit gitu kan, atau enggak tidak leluasa gitu. Nah, hal apa yang harus kita sikapi gitu ketika dipertemukan dengan kasus anak berubah sikap karena mungkin bergaul dengan pertemanan yang berbeda aturannya dengan yang sudah dibuat di keluarga, dan tiba-tiba mungkin berbohong di situ, terus juga ada perubahan bahasa dan perilaku yang dibawa ke rumahnya, itu orang tua harus menyikapinya seperti apa, dan membalikkan lagi anak untuk tetap di track-nya itu harus gimana? Baik, saya mau ngajak nih Mbak Dini mengingat masa-masa kecil. Apakah kita kecil dulu pernah ikut ngomong-ngomong yang nggak baik? Pernah sih.
pernah ya Iya, ejek-ejekan nama orang tua ya, iya. ngomong kata-kata binatang gitu ya ketika kecil gitu ya, berbagai macam respon orang tua kita, tapi akhirnya kita berproses. Ada yang akhirnya dia sangat lebih bonding ke lingkungannya, ada yang akhirnya balik ke keluarganya ya. Nah ini kan tergantung bagaimana keluarga menggugah ya, orang tua menggugah si anak ini, mana yang saling tarik-tarikan tadi ya. Jadi anak walaupun dia mudah terpengaruh oleh lingkungan, tapi sebagai manusia dia punya kemampuan memilih loh, kayak gitu ya, mana yang benar-benar sayang, mana yang benar-benar tulus gitu. Kenapa akhirnya dia sangat kuat ke lingkungannya? Lah karena memang itu yang menerima dia dengan tulus, akhirnya dia mengikut ke arah sana gitu. Dan ini kan proses ya, yang saya bilang di awal tadi Mbak Dini, nggak mungkin steril gitu ya, steril nggak pernah ngomong kotor, steril nggak pernah kenal ini gitu. Sementara kita sekolahin dia dengan sekolah yang anak-anaknya beraneka ragam gitu ya, dan kita perkenalkan dia dengan gadget dan kita menuntut steril, itu kan hal yang sangat mustahil gitu ya. Jadi ketika gejala-gejala itu muncul, mari kita tangani, tapi jangan fokus pada kesalahan terus-menerus gitu ya. Mari lihat yang positif dari diri anak juga gitu ya. Ketika misalnya dia ngomong nggak baik nih dari lingkungannya, ngomong kata-kata yang nggak sopan gitu ya. Oke, kita ingin memperbaiki, tapi kita hanya fokus pada kesalahan dia. Kita lupa bahwa tadi dia buang sampah pada tempatnya. Kita lupa kalau tadi dia merapikan kamarnya gitu ya. Kita hanya fokus pada memperbaiki atau mengkritik bagian-bagian kesalahan-kesalahan dia saja gitu. Nah ini yang sangat akhirnya membuat anak merasa dia nggak dihargai, dia nggak diterima, dan ada terjadi pemberontakan kayak gitu ya. Ketika kita bisa fokus kepada hal-hal yang positif, maka dia juga akan tahu tuntutan apa yang diharapkan dari diri anak gitu ya. Tentunya sesuai usianya ya. Kalau usia kayak TK, ya itu memang SD, memang masa-masanya dia mengeksplor lingkungan itu kayak gitu ya. Ibaratnya kalau anak tadinya nggak kenal hujan, baru kena hujan, akhirnya kena flu batuk, diare, tapi abis itu jadi lebih kuat kan. Dia ngomong kotor, lalu dia diberikan penanganan, dilarang, mungkin ada konsekuensi negatif, lalu abis itu dia juga mikir, abis itu juga berproses, oh iya ya, nggak ada manfaatnya ya kalau ngomong kayak gitu terus ya, nggak ada penguatannya ya gitu, nggak ada hal yang dia dapat yang positif ya ketika dia terus-terus ngomong seperti itu, bawa dia ke ke cara bagaimana seharusnya. Jadi bukan fokus mengkritik kesalahannya, tapi gimana sih caranya ngomongnya tetap keren, tetap gaul, tapi sopan. Gimana caranya? Nah ini anak kadang-kadang nggak punya ide gitu ya. Yang dia lihat kan di YouTuber keren kan, keren tanda kutip ini kan yang dia ingin ikuti, tapi ada nggak ya orang yang keren ngomongnya, gaul, tapi juga banyak diikutin orang, ada nggak? Nah tugas kita lah yang memperkenalkan itu kepada anak-anak gitu ya. Siapa figurnya gitu yang harus dia ikutin gitu. Oke. Mbak Weni tadi ada sekilas membahas mengeksplor diri gitu kan. Terus, nah ini berkaitan dengan berani bermimpi atau nggak berani meraih cita-cita nih. Gimana kita orang dewasa atau orang tua ini mengarahkan agar anak bisa mengeksplor dirinya dan dia akhirnya punya wawasan luas, alias maksudnya bermimpi ingin menjadi apa dan segala macam, dan mempunyai cita-cita yang dia inginkan gitu kan. Entahkah itu mungkin dari TK, SD gitu kan. Kalau misalnya mungkin TK kan biasanya mungkin diandai-andai dulu dan segala macam gitu kan ya. Tapi kan itu akhirnya mereka berani untuk yang tadi bermimpi, mempunyai cita-cita dan segala macam. Nah, dan mengeksplor diri. Kita harus seperti apa ini untuk mengeksplor diri, memperkenalkan hal-hal seperti itu ke anak? Ya, banyak anak kan ketika ditanya sekarang ya, cita-citanya apa? Aku mau jadi gamers. Aku mau jadi YouTuber. YouTuber. Karena cuma itu yang dia lihat ya, gitu ya. Itu yang dia lihat dulu sampai kenapa dulu TK atau SD itu kita pengen jadi dokter. Karena di sekolah itu cuma ada dokter cilik di sekolah gitu kan. Nggak ada psikolog cilik, nggak ada MC cilik di sekolah gitu ya. Akhirnya semua anak berbondong-bondong lah jadi dokter. Karena cuma dokter yang datang ke sekolah waktu itu kan gitu. Ketika saya menjadi relawan di daerah Natuna sana gitu, cita-citanya apa? Banyak anak-anak pengen jadi
tentara. Kenapa? Karena itu yang mereka lihat lebih sering, berseragam, keren gitu ya. Artinya kan mereka tergugah ketika mereka melihat lebih banyak, ketika mereka diperkenalkan lebih banyak, diberikan informasi lebih banyak. Kenapa saat ini gamers yang keren? Karena bagi dia untuk capai poin segitu tuh susah. Gitu kan. Dunianya dia itu gitu kan. Tapi kan kita ngapain sih nge-game? Itu kan memang menghasilkan, tapi dia ngelihat itu menghasilkan dan itu keren gitu ya. Jadi kalau mau menarik dia, jangan dikecilkan hatinya dengan mengatakan game itu nggak boleh, game itu nggak keren, jangan digituin, itu justru marah gitu ya. Lagi seneng-senengnya kok dibilang nggak keren gitu ya. Tapi kamu mau jadi gamer, tapi mari yuk kita kenalin yang lain dulu yuk. Ada loh yang lain juga. Nanti kamu boleh milih yang mana. Nah ketika diberikan kesempatan seperti itu, akhirnya dia juga membuka dirinya, membuka wawasannya. Ini kan masa perkembangan anak yang mungkin wajar saja akan berubah-ubah ya cita-citanya gitu ya. Tapi yang perlu kita tanamkan adalah kalau mau mencapai sesuatu ya harus berjuang, harus berlatih, harus belajar, tekun misalnya apapun itu gitu. Dia harus tahu prosesnya. Nah, anak sering kadang-kadang pengen jadi pemain bola, tapi nggak tahu prosesnya. Kalau pemain bola itu harus bangun pagi loh. Oh gitu ya, baru tahu gitu kan. Aku malas bangun pagi, ya udah deh, yang nggak bangun pagi apa? Kadang nanyanya gitu ya. Dia mau enaknya aja kan gitu. Memang tahapan dia masih itu gitu. Ya udah, mari perkenalkan yang lain gitu. Coba kamu pikir apa lagi? Makanya banyak juga program-program sekolah yang bagus menurut saya ya. Akhirnya memperkenalkan berbagai profesi ke anak nih, ke sekolah. Nah, iya itu. Profesi orang tuanya, ada yang jadi psikolog, ada yang jadi bidan, ada yang jadi pilot, ada yang jadi make up, misalnya make up artist, misalnya juga. Akhirnya membuat anak-anak tergugah gitu ya. Oh, ternyata banyak ya yang bisa aku jalani ya. Ternyata banyak yang bisa aku pilih ya, seperti itu. Gitu Mbak Dini. Oke. Jadi memang harus balik lagi, tapi mendengarkan dulu pendapat anak, dan kita tetap memperkenalkan banyak banget profesi dan segala macam. Iya, dulu polisi-polisian kan, kalau hari apa gitu pakai baju polisi, nanti ada dokter dan segala macam. Nggak ada jadi host cilik, nggak ada dulu kan ya Mbak Dini ya? Kopi cilik ada. Kalau kopi cilik ada ya. Nah, Mbak Weni ini juga kan bisa dibilang, ini kita ngebahas ini sih Mbak Weni, kalau misalnya terjadi pada anak yang divorce. Iya kan? Kita ngomongin orang tuanya ya. Ya, orang tuanya yang divorce gitu kan. Apakah ada sisi mungkin kalau secara psikologisnya pasti ada hal-hal yang apa ya, terkena secara psikisnya anak gitu ya, kalau melihat orang tua divorce dan segala macam. Mungkin dari divorce, dari juga anak mengalami KDRT, terus juga yang tadi di awal juga dibilang anak mengalami pembulian, mungkin nggak cuma di luar, tapi malah kadang orang terdekat ya, dan kekerasan juga. Itu bisa menjadi faktor penghambat anak untuk bermimpi atau bercita-citakah, Mbak? Dan kita terus menyikapinya seperti apa kalau misalnya ada kasus seperti itu, gitu, Mbak, sebagai orang tua? Ya. Baik, kan perceraian itu tidak bisa kita bilang itu biasa-biasa aja ya. Orang tuanya aja berantem, terus kita mengharapkan anaknya nggak berdampak, itu hal yang mustahil gitu ya. Terlalu kejam gitu ya, kita tidak mempersilahkan anak juga ikut terluka gitu ya. Kita berarti mengabaikan perasaan mereka. Jadi ketika kedua orang tua bercerai, ya kita juga harus menerima anak nggak baik-baik aja. Anak pasti akan marah. Emosinya jangan ditolak gitu ya. Ketika kita menolak, enggak kok dia bebek aja, diajak jalan tiap minggu sama tantenya, ada banyak nyanyiinnya. Kita nggak semudah itu ya. Jadi lebih baik kita menerima realistis. Pasti dia akan tidak baik-baik saja sementara waktu. Pasti dia akan terluka. Apa yang akan dialami, dia pasti akan kecewa gitu ya. Kecuali ada kasus yang saya tangani tuh Mbak Dini, memang dari orang tuanya bersama pun nggak bonding ya. Nggak bonding, akhirnya ketika orang tuanya pisah, ya udah itu masalah mereka, bukan masalah saya. Jadi udah cuek dari dulu ya. Jadi bukan karena perceraiannya, karena saat bersama pun itu udah ada crash gitu ya, udah ada konflik bagi anak itu sendiri gitu. Tapi kalau yang berpisah itu, beberapa saya lihat akhirnya ketika mereka berproses dan orang tuanya mau menerima perasaan mereka, akhirnya mereka bangkit gitu. Ada juga hari ini saya dapat klien tadi bilang,
apa yang kamu maknai dari perpisahan orang tua? Saya jadi berpikir, anaknya 15 tahun, saya nggak mau bergantung dengan siapapun. Wow. Saya harus survive sendiri. Saya nggak mau bergantung dengan siapapun karena saya nggak bisa hanya bergantung dengan ayah saya atau ibu saya. Saya harus mandiri sendiri gitu. Tapi itu dia setelah 15 tahun ya. Artinya dia berproses selama ini mengalami luka dan luka itu akhirnya sampai dalam menjadi insight ya. Menjadi ide yang kuat bagi dia. Saya harus mandiri. Saya harus sukses untuk diri saya sendiri gitu, bukan buat siapa-siapa. Ini proses yang nggak mudah tentunya ya. Tapi di sini saya mau menekankan. Anak tetap punya kesempatan itu kok gitu ya, apapun kondisi keluarganya, apapun kondisi keberadaannya saat ini, walaupun itu memberikan hal yang yang nggak baik-baik saja, tapi situasi yang nggak baik-baik saja bukan berarti mereka akan gagal dalam hidup mereka, gitu Mbak Dini. Butuh support, yang pasti butuh support dari orang terdekat. Support itu kan kadang-kadang nggak harus keluarga ya, ada kadang datang dari teman, datang dari guru, datang dari relawan-relawan mungkin ada banyak banget kemungkinan. Ternyata umur 15 tahun juga sedewasa itu ya, kalau sudah menyikapi kondisi yang memang menerpa kenyataannya seperti itu ya gitu ya Mbak ya. Benar. Ada juga mungkin yang lari ke hal-hal negatif ya, karena karena nggak menemukan insight tadi, ada juga gitu ya. Tapi itu kan proses ya, proses buat anak itu sendiri gitu. Iya. Oke nih, Mbak, kita juga ngomongin soal untuk masalah pembelajaran masih daring sih kan. Balik lagi sih sebenarnya ini Mbak. Karena kayak barusan aja nih siang-siang ponakan aku nih kan ya, lagi belajar nih kan seperti biasa. Terus dia ketinggalan nih. Tapi malah dia yang emosinya. Miss, dengerin aku, Miss. Aku mau ngomong, aku ketinggalan ini. Sampai akhirnya mamahnya sendiri kayak yang tadi aku bilang gitu. Makanya apa-apa tuh dengerin dulu dan segala macam. Cuman kekhawatiran aku, kan kalau kata Mbak Weni adalah kalau anak tuh cepat lupa sih sebenarnya kan. Tapi nggak tahu juga ya, tergantung anaknya ya. Cuman kalau misalnya anak nih sering digituin ya dalam kasus daring ini, akan gimana sih Mbak sebenarnya? Ini lebih ke curhatan pribadi sih sebenarnya gitu kan. Oke. Panik ya, situasi panik ya. Gitu, situasi panik. Gimana nih, aku ketinggalan nih, aku nggak tahu tugasnya nih ya. Justru sebenarnya itu sisi positifnya adalah berarti dia sangat bertanggung jawab sekali ya terhadap tugas-tugasnya dia ya gitu. Tapi mungkin ada kecemasan, panikan karena dia punya target yang tinggi gitu terhadap apa yang ingin dia capai gitu. Ada ketakutan. Dia perlu belajar, justru di saat seperti itu dia perlu belajar untuk rileks dan tenang gitu ya. Seringkali memang kita terpancing ya. Misalnya kayak bendanya hilang. Bukuku di mana? Kamu taruh di mana? Gitu. Kita jadi kata panik ya. Padahal gara-gara kita juga nggak bisa bantu dia gitu kan. Atau kayak orang tuh makanya tadi didengerin. Ya kalau aku dengerin aku juga nggak tanya mama gitu ya. Yang kayak gitu-gitu sering terjadi kan, karena saling menularkan. Nah di masa-masa saat itu kita dia perlu berlatih untuk tenang, nanti bisa ketemu, tenang, nanti kamu bisa didengarkan. Butuh ada orang yang ngomong kayak gitu loh gitu. Nah di saat orang tua juga akhirnya panik juga, ya dari siapa dia bisa belajar untuk merespon situasi itu tadi kan gitu ya. Akhirnya mungkin capek, energi terbuang, marah gitu, kesel ya. Akhirnya kelelahan dan nggak capai apapun dalam proses belajarnya, jadi nggak bisa fokus kan gitu ya. Jadi kalau kita dalam kondisi yang kayak tadi itu kan bisa dibilang kondisi yang stres ya gitu ya. Kalau kita dalam kondisi stres itu Mbak Dini, di tubuh kita itu menghasilkan hormon stres, dan hormon stres itu menghambat kita untuk bisa berpikir logis gitu. Akhirnya kita nggak bisa menyelesaikan masalah dengan logis tenang tadi, yang ada adalah emosi gitu kan, emosi. Maka perlu dilatih tubuh kita untuk tarik nafas, minum dulu, duduk dulu. Sekarang pikirkan lagi. Nah baru itu bisa mikir, aku cuma bisa chat miss-nya kok. Kalau aku ketinggalan aku nanti bisa tanya lagi kok. Itu baru bisa tuh berbagi alternatif itu muncul. Tapi kalau lagi stres tadi itu ya, yang tadi misalnya kehilangan buku,
rasanya semua orang yang nanyain kita, emang kamu apa? Kita rasanya mau pukul-pukul gitu ya, atau udah deh nggak bantuin, udah deh diam aja lah, saya pengen kayak gitu kan. Karena saat itu logika lagi nggak bekerja gitu. Nah itu yang terjadi sama anak sekalipun ya gitu. Jadi butuh ada orang yang mengajarkan atau melatih untuk tenang gitu. Ini baik-baik aja kok gitu. Oke. Nah, Mbak Weni, ini kalau secara daring ini kan kita bagi ke anak-anak masing-masing ya. Tapi pembelajaran daring ini akankah membuat, kan kita nggak tahu sampai kapan nih daring kan ya. Kreativitas anaknya tuh akan bisa lebih maksimal nggak sih, kan kalau misalnya kita ketemu langsung untuk ada ketemu, ada sentuh dan segala macam, terus ada yang kerasa gitu bondingnya buat si anak gitu kan. Tapi kalau secara daring ini kan kayak ya udah kadang one way kadang two way, tapi kita nggak tahu nih si kreativitas anaknya. Nah, cara membentuk si kreativitas seperti itu selain kita harus memaksimalkan daring ini, ada lagi nggak sih? Kita cuman khawatirannya karena kita nggak pernah tahu nih daring sampai kapan sebenarnya. Nah, kreativitas anak gimana nih gitu kan? Atau dia kadang suka jadi bahan perbandingan kan, jadi emak-emak nih kayak sekali ibu-ibu ada banding, tuh itu lebih ngikutin, jadi lebih cepat, nanti kamu malah takut ketinggalan atau enggak kayak gitu-gitu malah jadinya. Itu gimana nih menyikapinya? Sebenarnya itu akan tetap terjadi walaupun nggak daring loh Mbak Dini. Okay. Hal-hal kayak gitu akan tetap terjadi walaupun nggak daring ya. Tentunya ketika kita menilai kreativitasnya terhambat nggak ya dengan nggak banyak kesempatan, hanya jarak jauh aja gitu ya. Mari kita lihat sisi kreativitas yang mana. Kalau yang kita maksud kreativitas itu adalah bersosialisasi tatap muka, tentu iya gitu. Tapi kalau kita kreativitas itu adalah akhirnya dia tahu menggunakan Zoom itu untuk bagaimana komunikasinya, justru dia semakin kreatif. Tapi di dunia online-nya gitu ya. Tapi di dunia offline-nya tentu ini akan berkurang gitu ya, atau ada hal yang memang tidak berkembang lebih optimal. Tapi nanti kelak mereka akan hidup di dunia yang bagaimana? Emang dunianya lebih banyak online kan gitu akan lebih banyak secara virtual seperti ini kan gitu. Artinya ada kemungkinan mereka beradaptasi ya, beradaptasi dengan situasi. Kita pun 3 bulan 2 bulan awal agak terkaget-kaget ya dengan menggunakan Zoom. Gimana ya, berisik banget nih, nggak ada yang bisa diam. Tapi lama-lama akhirnya anak-anak mulai menyadari, di mute gitu. Akhirnya mereka belajar, bukannya itu satu hal yang berkembang gitu ya dari diri mereka. Betul. Tapi di dalam hal penggunaan online, nah ketika nanti mereka ketemu, misalnya anak kelas 1 nih ya, anak kelas 1 Mbak Dini kan mereka sekolah langsung online ya kemarin ya. Mereka nggak sempat ngerasain yang offline. Tentu nanti ketika mereka offline, mereka belajar dari awal dasar lagi gitu untuk berinteraksi secara offline-nya gitu. Tapi kan mereka pada standar yang sama semuanya ya kan. Jadi nggak ada yang lomba-lomba, nggak ada yang tertinggal juga sebenarnya. Gitu. Dan para orang tua harus menyadari itu ya, berarti nggak ada yang tertinggal, nggak ada yang berlomba-lomba. Ini harus diadaptasi gitu, maksudnya harus beradaptasi semuanya, dimaksimalkan gitu ya, dan jangan sampai emosi dan panik aja intinya. Karena yang beradaptasi yang nggak akan gitu. Iya benar itu dia. Oke, Mbak Weni, kalau misalnya di sini kan kita juga masih menggunakan gawai gitu kan, masih bisa sekolah atau pembelajaran jarak jauh gitu. Di daerah, mungkin di pedalaman, daerah di luaran sana, ada beberapa teman-teman kita juga atau saudara-saudara kita yang pembelajarannya tidak melalui gawai gitu kan. Nah, adakah cara supaya pendidikannya juga tetap maksimal, berlanjut, maksimal gitu kan, terus juga secara keilmuannya juga meningkat juga. Apa sih yang harus dilakukan gitu untuk teman-teman kita, mungkin saudara-saudara kita sebagian yang memang tidak bisa melakukan pembelajaran jarak jauh. Oke. Baik, ini sebenarnya menjadi tantangan, tapi juga kita perlu melihat bagaimana sih dunia mereka. Kan belajar itu dibutuhkan untuk proses adaptasi kan. Apakah mereka memang menuntut tinggi adaptasinya untuk online gitu ya. Kalau ternyata di lingkungan mereka tidak setinggi itu, ya berarti
bisa jadi nggak berdampak apa-apa nih Mbak Dini gitu ya. Karena kan mereka tinggal dengan yang memang masih kayak mau satu ke tempat-tempat lain harus jalan kaki. Mereka nggak membutuhkan itu ya, persaingannya tidak sampai ke sana. Jadi tidak akan menjadi masalah yang besar ya sebenarnya ya, adaptasi mereka. Tapi ketika nanti mereka misalnya pindah ke kota, nah itu baru menjadi proses adaptasi gitu ya. Kalau mau dibilang tertinggal nggak ya? Ya kalau kita mau bandingkan dengan kecanggihan teknologi ya pasti tertinggal. Tapi kalau mau kita lihat mereka bisa beradaptasi nggak dengan lingkungan mereka? Bisa jadi kita yang kesana kita nggak bisa adaptasi karena nggak ada internet. Mereka udah biasa, gitu loh Mbak Dini. Ya mereka biasa aja gitu karena memang mereka nggak butuh itu, lingkungan dan persaingan mereka tidak menghadirkan kebutuhan internet yang tinggi. Mungkin akan baik-baik saja gitu. Tapi ketika mereka harus ke kota, harus bersaing dengan orang yang yang sudah dengan teknologi canggih, ya itu akan menjadi kesulitan pastinya. Gitu. Dan lebih baik sebenarnya mungkin harapan kita juga pemerataan untuk teknologi, gawai, kuota internet juga merata ya sebenarnya Mbak Weni ya. Jadi biar semuanya juga merasakan, terus juga kemajuan teknologinya juga mereka dapatkan gitu kan, karena sekarang juga kan memang kayak yang tadi Mbak Weni bilang, mungkin kalau misalnya tidak diperlukan ya tidak masalah, tapi ketika nanti sudah harus perlunya banget malah mereka tertinggal banget. Iya, kalau mau dibandingkan ya tentu akan menjadi tertinggal gitu ya. Artinya mereka nggak bisa mengikuti perkembangan saat ini kayak gitu. Nah, ini kita juga mau ngajakin Mbak Weni sekali lagi untuk insan muda, sahabat dompet duafa, biar sama nih teman-teman kita nih, anak-anak kita gitu kan, terus saudara-saudara kita yang memang bisa dibilang perlu gadget untuk pembelajaran jarak jauh, perlu kuota, perlu kemaksimalan teknologi yang tadi kita sampaikan. Kita mau ngajakin insan muda dan sahabat dompet duafa untuk membersamai kebaikan dari program dompet duafa, yaitu dengan menyediakan gadget atau gawai ya untuk pembelajaran jarak jauh saudara-saudara kita. Caranya insan muda, sahabat dompet duafa, tinggal scan barcode yang tertera, bisa juga melalui donasi yang tertera juga ya untuk nomor rekeningnya dan kanalnya juga. Sekali lagi kita sama-sama membantu, sama-sama membersamai program kebaikan dari dompet duafa ini. Mbak Weni, ini jadi segmen terakhir kita nih ngobrol-ngobrol di Humani Talk Podcast-nya ya. Mungkin dari pemaparan di awal sampai tadi barusan Mbak Weni dengan tema kita yaitu menjadikan anak berkarakter dan berani bermimpi. Ada closing statement mungkin dari Mbak Weni, apa yang mau disampaikan untuk para generasi-generasi penerus bangsa ini, anak-anak kita ini di Hari Anak Sedunia? Mungkin masa depan anak-anak nanti itu menjadi tanggung jawab orang dewasa saat ini ya, gitu ya. Kalau kita pengen mereka punya karakter yang tangguh dan berani tadi, maka penting banget orang sekitar lah yang menjadi menjadi perubahan, menjadi agen untuk membuat mereka lebih berani, lebih menghargai hak-hak anak, lebih menghargai mimpi-mimpi anak itu sendiri gitu ya. Karena tanpa ada orang dewasa yang mengakuinya, maka anak juga nggak akan berani terhadap mimpi-mimpi besar mereka itu. Gitu mungkin Mbak Dini, pesan saya. Sip, terima kasih banyak Mbak Weni. Mbak Weni, aku juga mau izin dulu ya. Ini mau ngumumin untuk pemenang giveaway ya, Mbak Weni jangan kemana-mana. Sekali lagi, ini kita mau ngumumin. Mungkin Mbak Weni nanti teman-teman yang lainnya juga boleh ikutan loh. Untuk giveaway-nya sendiri dari Simplicity ya. Jadi insan muda sahabat dompet duafa, aku mau mengumumkan untuk pemenang giveaway dari Simplicity ada 3 orang yang berhak mendapatkannya. Di antaranya selamat untuk Nur Hafifah 23, terus juga ada Rifdayana Ainal Bahri, dan juga ada Anissa Amelia berhak mendapatkan hadiah dari Simplicity. Dan sekarang aku akan memberikan pertanyaan untuk giveaway selanjutnya yang akan diumumkan nanti di episode selanjutnya. Ini pertanyaannya adalah buat rangkuman, ini lebih tepatnya jadi kayak lagi kuliah nih ya, bikin rangkuman. Buat rangkuman singkat tentang pembahasan hari ini.
sekali lagi, buat rangkuman singkat tentang pembahasan ini mengenai Hari Anak Sedunia, menjadikan anak berkarakter dan berani bermimpi. Ini caranya, insan muda tinggal posting di IG-nya Insan Muda. Jangan lupa follow dan juga tag ke Dede TV Official, terus juga Dompet 24AG, dan juga ke Simplicity. Ini teman-teman insan muda yang sudah mensubscribe tentunya dari channel YouTube Dede TV. Dan nanti kita akan mengumumkan pemenangnya di episode selanjutnya. Sip, kalau kayak gitu Mbak Weni, sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya. Sama, Mbak Sehat Dini. selalu. Sehat Jangan juga buat pernah Mbak lelah Dini. Mbak Weni untuk menebar Semangat kebaikan juga. dan memberikan aura-aura positif untuk kita semua. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf kalau salah-salah kata ya Mbak Weni ya. Sama-sama Mbak Dini. Oke, sip, kalau gitu Insan Muda kita berdua pamit. Insya Allah ketemu lagi di Humanity Talk Podcast selanjutnya. Saya Dini Andromeda dan juga Mbak Weni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa keunggulan skincaremu? Kami hadir dengan teknologi internasional terkini dari Korea. Mampu mencerahkan kulit dan membuat wajah lebih awet muda. Hanya dalam 2 minggu, kamu akan merasa lebih bahagia dengan kecantikanmu yang terpancar keluar.